adalah seorang janda yang memiliki usaha warung kecil yang menjual takjil saat bulan Ramadan. Udah aku tata rapi, udah aku susun biar kelihatan menarik. Tapi kenapa tetap aja daganganku sepi? Padahal rasanya nggak kalah sama yang lain. Apa mungkin karena tampilannya kurang menarik ya? Nggak boleh nyerah, mungkin sebentar lagi ada yang beli. Assalamualaikum, ini jualan apa aja ya Mbak? Waalaikumsalam mas. Ini ada kolak pisang, bubur sumsum, es buah, dan kue-kue basah. Murah mas, cuma 5.000 aja per bungkus. Kolaknya kayak biasa aja ya. Pisangnya kelihatan kurang manis, buburnya sumsumnya juga warnanya pucat. Es buahnya kayaknya isinya cuma melon sama pepaya aja ya. Iya mas, tapi ini aku buat sendiri. Rasanya enak dan manisnya pas, nggak kebanyakan gula. Ya, tapi lihat tuh, sebelah sana ada yang jual kolak pakai nangka sama tape. Lebih banyak isinya, es buah juga ada selasihnya. Jadi lebih cantik kelihatannya. Maaf ya Mbak, aku lihat-lihat dulu ke tempat lain. Iya mas, nggak apa-apa. Sebenarnya aku suka bubur sumsum, tapi aku takut kalau rasanya nggak sesuai selera. Soalnya aku tuh pernah beli di tempat lain, tampilannya mirip, tapi rasanya hambar banget. Tenang aja mas, bubur sumsumku ini pakai santan asli. Gurihnya pas, nggak terlalu kental. Dan ada gula merah yang aku rebus sendiri, jadi manisnya alami. Tapi kalau dibanding yang sebelah sana yang lebih warna-warni dan menarik, gimana kalau aku itu udah beli tapi ternyata nggak enak? Aku yakin mas, kalau mas coba pasti suka. Oke deh, aku beli satu. Alhamdulillah. Terima kasih mas, semoga suka ya. Nih, aku bayar ya. Sekalian deh aku ambil es buahnya juga, siapa tahu enak juga. Wah, makasih banyak mas. Mudah-mudahan mas puas dan suka. Tapi semakin lama dia menunggu, tidak ada pelanggan yang datang dan membuat dagangannya kurang laku. Kenapa bisa begini ya? Aku udah berusaha jualan sebaik mungkin, tapi kenapa tetap aja sepi? Dia iri melihat Aminah yang jujur selalu ramai pembeli. Sementara Aminah tiap hari jualannya laku keras. Gak pernah aku lihat dagangnya tersisa sampai malam. Pelanggannya selalu banyak, gak pernah sepi. Padahal jualan gak kalah enak. Tapi kenapa orang-orang memilih beli di tempat Aminah? Apa karena dia selalu senyum ramah ke pelanggan? Apa karena dia selalu ngasih bonus kecil buat yang beli banyak? Atau karena dagangannya kelihatan lebih menarik dibanding penjual? Lihat tuh, dia gak pernah kelihatan capek, selalu ramah, selalu ceria, seolah orang gak pernah ada masalah. Aku juga capek, aku juga kerja keras, tapi kenapa hasilnya beda jauh? Apa aku harus mulai jualan kayak dia? Harus lebih murah senyum, harus kasih diskon juga. Tapi kalau aku turunin harga, aku malah rugi lah. Aku gak mau terus-terusan begini. Aku juga pengen jualanku laris. Aku juga pengen ngerasain dapat uang banyak di bulan Ramadan. Tapi gimana caranya? Aku harus lakukan sesuatu. Aku gak bisa diem aja kayak gini. Di malam harinya saat Sari pulang dari warung, dia melihat Pak RT dan Pak Rahmat yang sedang mengobrol. Pak RT sama Pak Rahmat ngapain ya ngobrol-ngobrol malam-malam begini? Kayaknya serius banget. Apa ada masalah di kampung? Aku samperin deh. Assalamualaikum Pak RT, Pak Rahmat. Wah, serius banget nih ngobrolnya. Lagi bahas apa sih Pak? Kok kelihatannya penting banget? Waalaikumsalam, Sari. Kamu belum pulang juga? Ini udah malam loh. Ya kok masih di luar Sari? Kamu habis dari mana? Iya Pak, tadi dari warung beli beberapa bahan buat jualan besok. Tapi tadi pas lewat, saya lihat bapak-bapak lagi ngobrol serius. Makanya penasaran ada masalah di kampungnya. Tidak, nggak ada masalah kok Sari. Cuma ngobrol biasa saja. Ya kami tadi lagi ngobrol soal sesuatu yang unik. Ya bisa dibilang begitu. Unik? Maksudnya gimana Pak? Kamu pernah dengar soal pesugihan ya Sari? Pesugihan Pak?
Maksudnya yang buat dagangan laris itu? Iya, tadi ada yang cerita ke kami, katanya ada dukun di kampung sebelah yang bisa bantu orang supaya jualannya itu laris, tapi bukan pakai cara biasa. Ya katanya dukun itu pakai pesugihan pocong, dagangan bisa laris manis, bilangnya datang terus, tapi ya ada syaratnya. Pesugihan pocong? Maksudnya pakai arwah gentayangan gitu Pak? Ya konon katanya pocong itu yang menarik para pelanggan datang ke lapak orang yang pakai pesugihan tersebut. Mereka nggak sadar, cuma tiba-tiba aja pengen beli dan terus-terusan datang lagi. Wah, serem juga ya Pak. Tapi beneran ada yang pakai cara kayak gitu? Ya katanya begitu, aku juga tidak tahu pasti, tapi banyak yang percaya soalnya itu. Ada beberapa orang yang jualan tiba-tiba laris mendadak, padahal sebelumnya biasa saja. Betul, dan anehnya pelanggan mereka itu nggak pernah berkurang, malah makin banyak. Katanya sih itu karena mereka itu pakai bantuan makhluk goib. Menarik juga ya. Tapi kamu jangan mikir aneh-aneh ya Sari. Kita ini cuma ngobrol saja. Kamu jangan coba-coba ya. Ya, cara kayak gitu tuh tidak bisa dianggap enteng, resikonya besar. Jangan sampai karena pengen dagangan laku malah kejerumus ke hal-hal yang berbahaya. Iya Pak, saya ngerti kok. Sari berpamitan melangkah untuk pergi. Di rumahnya Sari terus berpikiran tentang pesugihan pocong yang tadi dibicarakan. Kenapa aku masih kepikiran ini sih? Aku tahu ini salah, aku tahu ini bukan cara yang benar. Tapi kalau aku benar pesugihan ini bisa bikin jualanku laris, kenapa aku harus terus-terusan hidup susah? Aku juga ingin sukses, aku juga ingin jualanku dibeli orang setiap hari. Kau gak bisa, Sari. Aku bisa merasakan kegundahanmu. Kau ingin daganganmu laris, bukan? Kau ingin sukses, ingin dihormati, ingin dipandang seperti Aminah, iya kan? Siapa kamu? Pergi. Aku hanya datang untuk membantumu, Sari. Aku tahu ada yang kau inginkan. Aku tahu hatimu bimbang. Aku bisa mendapatkan segalanya hanya dengan satu keputusan. Keputusan apa? Datangilah dukun tersebut, lakukanlah pesugihan pocong. Kau tak perlu bersusah payah lagi. Setiap orang yang lewat akan membeli daganganmu tanpa berpikir dua kali. Kau jadi akan kaya, Sari. Tapi kalau aku melakukan itu, aku harus bayar dengan sesuatu kan? Aku tahu pesugihan itu nggak pernah gratis. Tentu saja. Tapi kau tak perlu khawatir, apa artinya pengorbanan kecil jika dibandingkan dengan keuntungan yang besar. Kau hanya perlu menuruti syaratnya saja, dan hidupmu akan berubah selamanya. Aku. Jangan ragu, Sari, kesempatan ini tak datang dua kali. Kau bisa hidup makmur, tanpa perlu bersusah payah lagi. Hanya satu langkah, hanya satu keputusan. Baiklah, aku akan melakukannya. Aku nggak boleh ragu lagi. Aku udah sampai sejauh ini. Kalau ini bisa bikin dagangan laris, aku harus lakukan. Aku nggak mau terus-terusan hidup susah. Malam itu juga Sari pergi ke rumah dukun Darman untuk meminta bantuan. Masuk. Aku sudah menunggumu, Sari. Gimana Bapak tahu nama saya? Aku tahu banyak hal. Aku bisa merasakan kegelisahan yang kau inginkan. Kau ingin daganganmu laris, bukan? Iya, saya capek Pak. Saya udah coba segalanya, tapi tetap aja nggak ada yang beli. Saya mau usaha saya berhasil. Saya nggak melihat orang-orang lebih memilih tempat lain. Tentu bisa, ada caranya. Tapi kau harus siap menerima syaratnya ya. Syarat apa? Daganganmu itu akan laris. Orang-orang akan datang membeli tanpa berpikir dua kali. Mereka akan terhipnotis dan tanpa sadar. Dia akan kembali lagi dan lagi. Semua itu karena bantuan pocong penjaga. Tapi ada sesuatu pantangan yang harus kau patuhi. Kau tidak boleh mengucapkan bismillah saat berjualan atau sebelum makan daganganmu sendiri. Kenapa begitu Pak? Jika kau melanggar, efeknya akan berbalik. Kau tidak ingin tahu apa yang akan terjadi. Kau akan mengingkarinya. Maksudnya apa yang bisa terjadi kalau saya nggak sengaja ngucapin? Daganganmu yang laris bisa berubah jadi kutukan. Kau tidak hanya kehilangan pelanggan, tapi sesuatu yang lebih buruk bisa terjadi. Sesuatu yang tidak bisa kau bayangkan. Seperti apa Pak? Percayalah padaku, yang perlu kau lakukan hanyalah menuruti syaratnya saja. Jangan pernah menyebutnya itu sebelum menjual atau makan daganganmu itu saja. Jadi kalau saya nggak pernah ngucapin, dagangan saya bakal terus laris? Benar, tidak ada yang bisa menandingi daganganmu. Orang-orang akan terus datang tanpa sadar mengapa mereka itu begitu tertarik dengan jualan yang kau miliki. Tapi pocongnya itu, dia bakal ngikutin saya, bakal ada di dekat saya. Kau tidak perlu melihatnya, kau tidak perlu tahu bagaimana dia bekerja. Kau hanya akan melihat hasilnya. Pelanggan datang tanpa berhenti. Baik, saya terima.
Dukun Darman tersenyum dengan sangat puas, kemudian membacakan mantra pelan-pelan. Mulai besok kau akan melihat perbedaannya, tapi ingat jangan pernah melanggar pantangan ini. Saya akan ingat, Pak. Bagus, sekarang pulanglah tidur dan besok hidupmu akan berubah. Keesokan harinya dagangan Sari langsung ludes di dalam waktu yang singkat menjelang maghrib. Apa benar ini bakal berhasil? Apa benar pesugihan itu bikin daganganku laris? Takjilku sama aja kayak kemarin, nggak ada yang berubah. Tapi kalau kata dukun itu, pocong bakal bantu menaik pelanggan. Mas Ari, saya beli kolaknya 2 ya, sama bubur sumsumnya juga. Ya juga, kolaknya enak banget katanya. Oh iya, saya beri semuanya kebagian. Pelanggan terus berdatangan. Ini gila, aku nggak pernah seramai ini sebelumnya. Mas Ari, saya ini bubur sumsumnya pakai resep baru ya. Wah, kelihatannya enak banget. Ya betul, padahal aku itu sering beli di sini, tapi sekarang lebih enak daripada sebelumnya loh. Haha, iya, mungkin aku lebih niat bikinnya sekarang. Orang-orang terus membeli tanpa berhenti. Dalam waktu yang singkat, dagangan Sari pun habis. Ini benar terjadi. Aku berhasil. Malam harinya di rumah, setelah seharian berjuang menghitung hasil dagangannya. Gila, aku nggak nyangka ini benar berhasil. Daganganku selalu habis, pelanggan terus berdatangan. Tapi kenapa rasanya kayak ada yang ganjel ya? Aku nggak berubah resep, tapi semua orang bilang rasanya lebih enak. Tapi kenapa malam ini rasanya aneh? Tiba-tiba lampu di kamar Sari berkedip-kedip. Sari, Tidak, aku berhasil. Ini nggak nyata. kau sudah menerima perjanjiannya. Jangan pernah melanggar aturan. Aku nggak melanggar apa-apa. Aku itu semua yang dukun itu bilang. Jangan ucapkan itu. Jika kau melanggar akibatnya akan sangat fatal. Iya, aku nggak akan melanggar. Aku janji. Tiba-tiba lampu kembali normal. Apa itu yang terjadi? Atau cuma mimpi? Aku nggak tahu. Tapi aku nggak boleh main-main. Aku nggak boleh melanggar perjanjian ini. Di sisi lain, Aminah semakin curiga karena Sari mendadak sukses dalam semalam. Aneh, kenapa Sari tiba-tiba sukses dalam semalam? Kemarin-kemarin jualannya sepi, tapi sekarang pembelinya sampai berdesakan. Dagangannya selalu habis sebelum maghrib. Aku tahu rasanya takjil dia gak ada yang istimewa. Bahkan dulu banyak yang bilang rasanya biasa aja. Tapi sekarang semua orang bilang takjilnya lebih enak. Padahal dia sendiri bilang gak ngerti resep. Gimana bisa berubah drastis gitu? Harus cari tahu sendiri. Aku harus beli takjilnya, cobain langsung dan lihat apa sebenarnya. Aminah lalu memutuskan untuk membeli takjil milik Sari. Mas Sari, saya beli 2 bubur sumsum lagi ya. Saya juga tambahin es buahnya ya 1. Lihat itu, nggak ada yang ragu beli dari dia, seolah mereka udah ketagihan. Aminah, tumben beli di sini. Iya, penasaran aja. Katanya takjilmu enak banget sekarang. Jadi aku mau coba. Hehehe, alhamdulillah ya. Mungkin aku lebih niat bikinnya sekarang. Mau beli apa, Min? Bubur sumsum 1, kolak 1. Oke, ini dia. Jadi Rp 10.000 aja. Aku bakal cobain ini di rumah. Aku mau tahu apa benar takjilnya berubah atau ada sesuatu yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan maghrib berkumandang. Aminah
sudah siap berbuka dengan takjil milik Sari. Kelihatannya sih sama aja kayak bubur sumsum biasanya. Tapi kenapa semua orang bilang rasanya lebih enak? Apa benar ada yang beda? Aku harus coba sendiri. Bismillah. Sesaat setelah kata-kata terucap, tiba-tiba bubur yang dimakannya berubah menjadi sesuatu yang menjijikkan. Apa ini? Oh, astagfirullahaladzim. Ini apa? Gak mungkin. Ini gak mungkin. Barusan bubur ini kelihatan normal. Aku harus bawa ini. Apa yang baru saja terjadi? Kenapa tiba-tiba bubur ini berubah setelah aku baca bismillah? Apa ini ada hubungannya sama kesuksesan Sari yang mendadak? Keesokannya, Aminah mulai bertanya kepada para warga, apakah mereka pernah merasakan sesuatu yang aneh setelah memakan takjilnya Sari. Assalamualaikum Pak RT, Pak Rahmat. Waalaikumsalam Aminah. Wah, pagi-pagi sudah kelihatan serius. Ada apa ini? Iya, tumben kamu kesini nih, Min. Ada apa? Biasanya bisa ada yang bisa kami bantu? Saya mau tanya sesuatu Pak. Ini soal takjil yang dijual sama Sari. Sari, kenapa memangnya? Setahu saya, dagangan kamu itu sekarang laris manis. Hampir tiap hari, habis sebelum maghrib. Itu dia Pak. Saya juga heran. Dulu jualannya biasa aja. Tapi tiba-tiba semua orang bilang lebih enak. Padahal dia sendiri ngaku gak ngerti resep. Saya penasaran, makanya kemarin saya beli buat coba sendiri. Lalu gimana, enaknya juga kan? Itu dia Pak. Awalnya kelihatan biasa aja. Tapi setelah saya baca bismillah sebelum makan, tiba-tiba saya ngerasa mual. Waktu saya lihat lagi, buburnya berubah. Isinya ada rumput, belatung, dan warnanya kayak darah. Astagfirullahaladzim, kamu serius Min? Kamu tidak boleh salah lihat loh. Saya yakin Pak, saya lihat dengan mata kepala sendiri. Saya sampai buang semuanya karena nggak tahan. Kalau saya sih jujur aja ya, tiap kali beli dari Sari rasanya itu memang lebih enak daripada sebelumnya. Tapi semua saya nggak pernah merasa ada yang aneh. Saya juga. Tapi sebenarnya sekarang setelah kamu bilang saya jadi ingat setiap kali makan takjil dari Sari, rasanya seperti nggak bisa berhenti. Kayak ada dorongan buat beli lagi dan makan lagi. Itu dia yang bikin saya curiga Pak. Makanya saya tanya ke bapak-bapak, apa pernah merasakan sesuatu yang aneh setelah makan takjil Sari? Bisa jadi ini bukan cuma soal rasa, tapi ada sesuatu yang bikin orang ketagihan. Kalau memang begitu, kita harus selidiki lebih dalam ini. Tidak bisa dibiarkan. Betul itu Min. Kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan dagangannya Sari. Aminah kemudian pulang ke rumah. Suatu malam saat Tari sedang menghitung keuntungannya, Sari mulai dihantui oleh rasa yang bersalah. Luar biasa. Setiap hari jualanku selalu habis, pelanggan makin banyak, dan uang terus mengalir. Aku gak perlu khawatir lagi soal sepi pembeli. Tapi kenapa aku gak bisa tenang? Kenapa tiap malam aku selalu kepikiran ini? Aku salah, aku gak boleh mikirin ini. Aku gak bisa berhenti sekarang. Kalau aku berhenti, aku bakal kehilangan semua pelangganku. Tapi kalau semuanya karena pesugihan, apa benar pelanggan-pelanggan itu datang karena suka dengan jualanku? Atau mereka cuma terpaksa? Capek banget hari ini. Aku sampai lupa makan sendiri. Ya udah, aku makan ini aja. Bismillah. Sari memakan bubur itu, tapi tiba-tiba saja Apaan ini? bubur pun berubah menjadi sesuatu yang sangat menjijikkan. Ini nggak mungkin. Aku pasti salah lihat. Tidak. Ini nggak nyata. Aku cuma lapar. Aku cuma berhalusinasi karena kecapean. Namun tiba-tiba tubuhnya tidak bisa digerakkan. Aku nggak bisa bergerak. Tidak. Ini pasti akibat aku udah melanggar perjanjian pesugihan tadi. Tiba-tiba pocong pun muncul. Kau melanggar. Kamu telah melanggar perjanjian. Aku nggak sengaja. Aku nggak sengaja. Tidak ada maaf sekarang. Kamu harus menggantikanku. Tidak. Aku nggak sengaja. Aku nggak berniat melanggar. Tolong. Pocong itu lalu mendekati Sari dan meniupkan gas kepada wajahnya. Tolong. Dan malam itu hitungan detik Sari berubah menjadi seorang pocong. Lalu Sari menghilang dan berpindah ke rumah dukun yang senang karena mendapatkan budak pocong yang baru.
Sari, kini kau menjadi milikku. Kau akan membantuku seperti mereka yang telah datang sebelum-sebelum dari dirimu. Dan mereka kau akan abadi di dalam kegelapan. Selamat datang, budak baruku.